Buku Kemenangan Akhir tulisan Nona Ellen G. White, bab 41, Dunia Sunyi Senyap. Saya Joan Tuuk dari Sekolah Lanjutan Advent Rakupang. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang ia telah nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, "Aku bertahta seperti ratu. Aku bukan janda dan aku tidak pernah berkabung." Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya. Ia berkata, "Celaka, sekarang engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu." Wahyu 18 ayat 5-10. Dan perdagang-dagangan di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap mereka berkata, "Celaka, celaka kota yang besar, yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu dapat binasa." Wahyu 18 ayat 15-17. Demikianlah hukuman yang jatuh kepada Babel pada hari murka Allah. Ukuran kejahatannya telah penuh, waktunya telah tiba, ia telah matang untuk dibinasakan. Bila mana suara Allah mengubah perhambaan umatnya, akan menjadi suatu kebangunan luar biasa di antara mereka yang telah kehilangan segalanya dalam perjuangan besar kehidupan. Sementara masa pencobaan berlanjut, jalan-jalan mereka yang penuh dosa, orang-orang kaya yang menyombongkan diri, akan bersuperioritas mereka atas orang-orang yang kurang beruntung. Tetapi Allah telah memperoleh kekayaan itu oleh melanggar hukum Allah. Mereka telah lalai memberi makan orang-orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang, bertindak adil dan tidak mencintai kemurahan. Mereka telah berusaha meninggikan dirinya sendiri dan memperoleh penghormatan dari sesamanya. Sekarang mereka kehilangan segala sesuatu yang membuat mereka besar dan ditinggalkan melarat dan tidak berdaya. Mereka memandang dengan ketakutan kepada kehancuran berhala-berhala yang mereka lebih sukai daripada pencipta mereka. Mereka telah menjual jiwa mereka kepada kekayaan dan kesenangan duniawi dan tidak berusaha menjadi kaya di hadapan Allah. Akibatnya ialah kehidupan mereka gagal. Kesenangan yang mereka dapati berubah menjadi kepahitan. Harta yang orang-orang kaya miliki meratapi kehancuran rumah-rumah mereka, yang ratapan mereka dihentikan oleh ketakutan bahwa mereka sendiri juga akan binasa bersama berhala-berhala mereka. Orang-orang fasik dipenuhi dengan penyesalan, bukan karena kelalaian mereka sehingga mereka berdosa kepada Allah dan sesama manusia, tetapi oleh mereka saksikan, tetapi mereka tidak bertobat dari kejahatan mereka. Tak satu sarana pun melewatkan yang tidak dicoba untuk menaklukkan kalau mereka dapat. Dunia menyaksikan golongan orang-orang yang mereka cemoohkan dan hinakan dan ingin musnahkan tanpa celaka oleh bala sampar. Badai menghanguskan semua tempat yang ada dalam perlindungan bagi umatnya.
Pendeta yang telah mengorbankan kebenaran untuk memperoleh perkenanan manusia sekarang melihat pengaruh dan akibat dari pengajaran-pengajarannya. Nyatalah bahwa mata yang mahe melihat mengikutinya sementara ia berdiri di belakang mejanya, sementara berjalan di sepanjang kota, sementara ia berbaur dengan orang-orang dalam berbagai kegiatan hidup. Setiap emosi jiwa, setiap baris yang dituliskan, setiap kata-kata yang diucapkan, setiap tindakan yang menuntun orang-orang berlindung di benteng kepalsuan adalah tindakan menabur benih. Dan sekarang dengan jiwa-jiwa yang malang dan hilang di sekelilingnya, ia memandang penuaian. Tuhan berkata, mereka mengobati luka putri umatku dengan memandang ringan, katanya, damai sejahtera, tetapi tidak dengan orang dusta. Sedang aku tidak mendukakan hatinya, sebaliknya kamu yang fasik itu, dan kamu membiarkannya hidup. Yeremia 8 ayat 11 dan Yeskiel 13 ayat 22. Ku hilang dan tersesat. Aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala, berguling-gulinglah di dalam debu, hai pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya, kamu akan disembelih dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan, dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Para pendeta dan orang-orang melihat bahwa tidak memelihara hubungan mereka yang benar dengan Allah. Mereka melihat bahwa mereka telah mengesampingkan perintah-perintah ilahi dan menyebabkan munculnya kejahatan, perselisihan, kebencian, kelaliman, sehingga dunia ini menjadi suatu kancah pertikaian dan wadah kejahatan. Inilah pemandangan yang tampak sekarang kepada mereka yang menolak kebenaran dan yang memilih untuk menyenangi kesalahan. Tidak ada bahasa yang dapat menyatakan kerinduan yang dirasakan oleh mereka yang tidak patuh dan yang tidak setia, untuk mana mereka telah hilang untuk selamanya dalam kehidupan yang kekal. Manusia yang telah disembah dan dipuja oleh dunia ini karena berbakat dalam kecakapan mereka, dan sekarang mereka melihat perkara-perkara ini dalam terangnya yang sebenarnya. Mereka menyadari apa yang hilang dari mereka oleh karena pelanggaran, dan mereka tersungkur di kaki orang-orang yang kesetiaannya telah mereka benci dan hinakan, dan mengakui itu semua adalah Allah yang mengasihi mereka. Orang-orang yang melihat bahwa mereka telah diperdaya, mereka saling menuduh satu sama lain, telah menuntun mereka kepada kebinasaan. Tetapi semuanya bersatu menimpakan hukuman mereka yang paling pahit itu kepada para pendeta. Gembala-gembala yang tidak setia itu telah membuat hal-hal yang menyenangkan. Mereka telah menuntun pada para pendengarnya meniadakan hukum Allah dan menganiaya mereka yang memeliharanya. Sekarang dalam keputusan mereka, guru-guru ini mengakui pekerjaan penipuan mereka itu ada di hadapan dunia ini. Orang banyak dipenuhi oleh kemarahan besar. Kami telah hilang, seru mereka, dan engkaulah penyebabnya. Kebinasaan kami adalah penyebabmu. Dan mereka berbalik menentang gembala-gembala palsu itu. Seorang yang pada suatu waktu mereka paling kagumi adalah orang yang dikutuk dengan kutukan yang paling mengerikan. Tangan-tangan yang ada pada suatu waktu mahkota mereka akan diganti dengan mahkota dedaunan kemenangan, akan membunuh umat Allah. Sekarang mereka pun menggunakan itu untuk membinasakan musuh-musuh mereka. Di mana-mana ada keributan dan pertumpahan darah.
Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkan kepada pedagang. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 23 ayat 31. Selama 6.000 tahun pertikaian besar itu maju terus, anak Allah dan juru kabar surgawinya telah bertikai dengan kekuasaan iblis dan mengemarkan, menerangi dan menyelamatkan umat manusia. Sekarang semua telah membuat keputusan mereka. Orang fasik telah bersatu sepenuhnya dengan setan dalam peperangannya melawan Allah. Waktunya telah tiba bagi Allah untuk menunjukkan otoritas hukumnya yang telah diinjak-injak itu. Sekarang pertikaian itu tidak hanya dengan setan saja, tetapi juga dengan manusia. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan dengan bangsa-bangsa. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada para pedagang. Tanda kelepasan telah ditaruh ke atas mereka yang berkeluh kesah. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak ada lagi yang menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Yesaya 26 ayat 21. Itulah yang ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk. Sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dan lekuk, dan lidahnya mereka akan menjadi busuk di dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan yang besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya untuk melawan tangan temannya. Dalam keributan yang gila, yang dipenuhi dengan hawa nafsu yang ganas dan pencurahan murka Allah yang mengerikan, yang tidak bercampur, jatuhlah penduduk bumi, orang fasik, para imam, para penguasa, dan orang baik yang kaya ataupun miskin, tinggi dan rendah, dan apapun hari itu yang akan bergelimpangan dengan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi dengan dikumpulkannya orang-orang yang tak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Yeremia 25 ayat 33. Pada kedatangan Kristus, orang fasik akan dihapuskan dari muka bumi, dibinasakan oleh roh mulutnya, dan dibinasakan oleh terang kemuliaannya. Kristus membawa umatnya ke dalam kota Allah, dan dunia ini kosong, tidak ada lagi penduduk. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, dan membalikkan permukaannya, dan akan menyerahkan penduduknya. Bumi yang ditinggalkan ini akan dibuat setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman itu. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah yang memakan bumi dan penduduknya akan mendapatkan hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Seluruh dunia tampak bagaikan padang belantara yang tandus. Puing-puing kota dan desa-desa akan dihancurkan dan terlempar-lempar oleh gempa bumi. Pohon-pohon akan tercabut, batu-batu besar akan terlempar keluar dari permukaan bumi, dan sementara gua-gua besar menandai tempat gunung-gunung yang berpindah dari tempatnya. Sekarang peristiwa-peristiwa itu terjadi seperti yang diramalkan sebelumnya dalam upacara hikmat terakhir pada hari pendamaian di bait suci duniawi. Bila mana pelayanan dalam bilik yang maha suci telah diselesaikan
Dan dosa-dosa orang Israel telah dipindahkan dari bait suci oleh jasa darah korban persembahan karena dosa. Kemudian kambing jantan dihadapkan dan hidup-hidup di hadapan Allah dan di hadapan jemaat. Imam besar menanggungkan kepadanya segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Kepadanya segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, ia pun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dengan cara yang sama bila mana pekerjaan pendamaian ke dalam bait suci sorgawi telah diselesaikan. Pewahyu meramalkan penghalusan setan itu dan dijadikannya dunia ini porak-poranda dan gersang, dan ia menyatakan bahwa keadaan itu akan berlangsung selama 1000 tahun lamanya. Setelah menyatakan pemandangan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan kebinasaan orang-orang fasik, nubuatan itu meneruskan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga itu, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ungkapan jurang maut menyatakan dunia ini yang dalam keadaan kacau balau dan gelap dapat dibuktikan dari ayat-ayat lain. Mengenai belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan nubuatan mengajarkan bahwa bumi ini akan dikembalikan kepada keadaan ini. Paling sedikit sebagian dengan berharap kepada hari Allah yang besar itu. Nabi Yeremia menyatakan, "Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan mukanya yang bernyala-nyala." Yeremia 4 ayat 23-27. Inilah yang menjadi tempat tinggal setan dan malaikat-malaikat jahat 1000 tahun lamanya. Kegiatannya terbatas kepada dunia ini. Ia tidak boleh berhubungan dengan dunia-dunia lain, tidak boleh menggoda dan menyusahkan mereka, dan tidak pernah akan lagi ada orang yang jatuh, dan dalam pengertian inilah dikatakan dirantai. Tidak ada lagi orang-orang yang masih tinggal hidup kepada siapa ia dapat menjalankan kekuasaannya. Ia sama sekali terputus dari pekerjaan penipuan dan pembinasaan yang selama berabad-abad telah menjadi kesukaannya. Nabi Yesaya sementara memandang kepada waktu setan digulingkan dan berseru, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya
dan terkurung pulang ke rumah. Yesaya 14 ayat 12-17. Selama 6.000 tahun pemberontakan setan telah membuat bumi gemetar. Ia telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, dan tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah selama 6.000 tahun lamanya. Dalam 6.000 tahun rumah penjaranya telah menjadi tempat umat Allah, dan ia berusaha menawan mereka selama-lamanya. Tetapi Kristus telah memutuskan rantai pengikatnya dan membebaskan para tawanan itu. Orang-orang fasik pun sekarang ditempatkan di luar jangkauan kekuasaan setan, dan bersama dengan malaikat-malaikatnya yang jahat itu, ia dibiarkan menyadari dengan pengaruh kutuk yang dibawa oleh dosa. Semua bekas raja bangsa Israel berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu seperti taruk yang jijik. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Yesaya 14 ayat 18-20. Selama 1.000 tahun, setan akan mengembara ke sana kemari di dunia yang suci untuk melihat akibat dari pemberontakannya melawan hukum Allah. Selama waktu itu, ia sangat menderita. Sejak kejatuhannya, hidupnya sekarang tiada kuasa, dan dibiarkan memikirkan dan merenungkan bagian yang telah dilakukannya sejak pertama sekali ia memberontak melawan pemerintahan surga, dan membayangkan dengan kekuatan dan ketakutan dan gemetar yang dimilikinya. Masa depan yang mengerikan bila mana ia harus menderita atas segala kejahatan yang telah dilakukannya, dan akan dihukum atas dosa-dosa yang dilakukan atas bujukan dan dorongannya. Kepada umat Allah, penawan setan akan membawa kegembiraan dan sukacita. Nabi berkata, maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu, dan kerja paksa yang berat akan dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. Di sini melambangkan setan dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan orang-orang fasik, dan selama 1.000 tahun itu, antara kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua, penghakiman atas orang-orang fasik berlangsung. Rasul Paulus mengatakan penghakiman ini sebagai suatu peristiwa yang mengikuti kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Daniel mengatakan bahwa apabila orang lanjut usianya itu datang, keadilan akan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Pada waktu ini orang-orang benar dalam Wahyu mengatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi mereka, dan mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia 1.000 tahun lamanya. Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Pada waktu inilah, sebagaimana diramalkan oleh Rasul Paulus, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. 1 Korintus 6 ayat 2-3. Dengan bersekutu bersama Kristus, mereka menghakimi orang-orang fasik dan membandingkan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan mereka dengan buku peraturan Alkitab, dan memutuskan setiap kasus sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan sesuai dengan keputusan-keputusan mereka, dan dicatat bahwa nama mereka di dalam kitab kematian. Setan dan malaikat-malaikat jahat juga dihakimi oleh Kristus dan umatnya. Rasul Paulus berkata,
Tidak tahukah kamu bahwa kita menghakimi malaikat-malaikat? 1 Korintus 6 ayat 3. Dan Yudas mengatakan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat kepada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Yudas 6. Pada penutupan masa 1000 tahun akan terjadi kebangkitan yang kedua. Kemudian orang-orang fasik akan dibantingkan dari kematian dan dibangkitkan dari kematian dan tampil di hadapan Allah untuk pelaksanaan hukuman seperti yang tertulis. Demikianlah Wahyu setelah menjelaskan kebangkitan orang-orang benar menyatakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Wahyu 20 ayat 5. Dan Nabi Yesaya mengatakan mengenai orang-orang fasik, mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan ke dalam liang, dan mereka akan dimasukkan ke dalam penjara dan dihukum sesudah waktu yang lama. Yesaya 24 ayat 2. Sekian bacaan kemenangan akhir kita. Terima kasih.